Ah, ay! Oh, gimana sih ya? Kenapa itu? Kenapa Mas Fadli? Orang udah biasa. Kenapa? Pagi-pagi itu harusnya baik, tenang. Makanya kalau bangun tidur tahajud dulu. Ini kayaknya bukan Mas Fadli nih, Ustaz. Hah? Kayaknya bukan Mas Fadli. Keluar! Keluar! Keluar apaan sih? Sudah di dalam studio sudah keluar. Apaan sih? Saya bukannya kesetan, nggak kesurupan, enggak. Apaan? Tapi teriak-teriak gitu. Ada teman saya nih, janji bayar utang, mundur lagi. Padahal statusnya di WA, di sosial media, itu jalan-jalan mulu, ngeselin banget. Astagfirullahaladzim. Yang begitu memang ngeselin, tapi bukan dengan marah-marah juga solusinya. Gimana kalau kita bahas aja? Betul. Baik, sama-sama. Apa? Hobi kok ngutang. Wah, boleh juga tuh. Jamaah yang di rumah pasti pada setuju kan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, dan juga kebaikan dalam kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, yang namanya hutang ini bukan hal yang sepele sebenarnya. Memang diperbolehkan, tapi kalau orang yang menyepelekannya bahayanya apa? Karena hutang ini dibawa mati dan juga merupakan salah satu dosa besar. Nah, hari ini kita mau bahas sama guru-guru kita. Yang namanya hutang ini ya, kalau kita nggak mampu bayar ini bagaimana? Apakah ada jalan keluarnya? Wah, hari ini kita bahas saja ya. Tema yang luar biasa adalah hobi kok ngutang. Wah, ini dia nih. Nah, inilah permasalahan yang sering terjadi. Bener. Karena sebenarnya mereka ini berutang itu tujuannya apa? Tadi temannya Mas Fadli itu berutang, apa sih tujuannya? Saya tuh nggak tahu. Harusnya kalau ada yang mau berutang, tanya dulu apa tujuannya. Orang yang namanya happy-happy aja, berleha-leha, santai-santai enak. Mana ada orang ngutang mau jalan-jalan juga, ngomongnya mau jalan-jalan, nggak mungkin. Pasti bilangnya ada kebutuhan, Ustadz. Nah, masalahnya kan pertanyaannya gini sekarang ya, Ustadz Syam, izin nih. Siap, bagaimana nih jika orang yang suka berutang ini, padahal dia tahu nih, bahkan dia sadar, dia mampu buat bayarnya, tapi dia nggak mau bayar. Dia lebih pilih, mohon maaf ya, jalan-jalan, kalau habis minjem lagi sama yang lain. Stop. Besaran orang berutang sama Mas Fadli berapa? Macam-macam. Paling besar. Oh, nggak usah lah. Nah, aku nanti mau ke Ada yang ratusan juta. Ratusan juta? Iya. Ada sampai segitu juga. Segitu, saya segitu. Habib Nabil? Banyak. Berapa, Bib? Banyak. Miliaran. Hampir. Kalau bisa saya saudara seandainya gitu. Nah, itu gimana kita mau bantu lagi atau enggak tuh? Nah, Ustaz Syam mau dijawab penjelasan aja nih. Mantap ya guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Bagaimana jikalau ada seseorang yang meminta bantuan? Yang namanya orang meminta bantuan bukan memaksakan bantuan. Subhanallah. Jadi kita yang butuh ketika meminta bantuan, ya bersikaplah sebagaimana orang yang membutuhkan bantuan, ingin ditolong, bukan memaksa orang untuk menolong kita. Apatah lagi itu adalah saudara kita. Itu yang pertama. Kemudian dia sebenarnya sadar kalau saya ngutang lagi nggak bisa saya bayar nih. Kalau saya ngutang lagi nggak usah saya bayar. Itu nggak usah saya bayar atau nggak bisa, nggak memungkinkan untuk saya bayar, mustahil untuk saya bayar. Maka subhanallah, sesuatu yang seperti ini adalah tidak diperbolehkan, bahkan dalam hal ibadah gitu. Jadi misalnya nih ada orang yang mau naik haji, subhanallah, atau mau berangkat umroh. Mungkin dia mau berangkat umroh pada saat ini karena memang sudah mendesak untuk berangkatnya, karena umroh pertama adalah umroh yang wajib. Namun dia belum ada dana, tapi dia punya uang yang belum cair pada dirinya.
Jadi dia berhutang terlebih dahulu, maka dia boleh untuk berhutang untuk ibadah karena ada modalnya, ada nanti buat dibayarnya. Yang tidak boleh adalah tidak memungkinkan untuk bayar tapi malah berhutang untuk ibadah. Nah, kalau untuk ibadah saja tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, apatah lagi kalau untuk jalan-jalan, apatah lagi kalau tidak diketahui tujuannya apa sebenarnya, subhanallah. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak kalau kita nggak minjemin lagi kepada orang yang seperti ini? Karena kita udah mulai curiga nih, beberapa kali dia ngutang, kalau dia ngutang 1 juta yang dibayar 200.000, yang dibayar 200.000, nambah lagi. Subhanallah. Bolehkah kita tidak mengutanginya? Yang pertama, kalaupun dia sangat membutuhkan, kita juga punya hak. Kita punya hak untuk tidak meminjamkannya. Subhanallah. Dia nih kelihatan sangat membutuhkan. Oh, jujur orangnya, amanah orangnya. Boleh kita tidak mengutangkan karena itu adalah hak kita. Cuma terlalu sadis kalau kita tidak mengutangkannya. Lalu yang kedua, kalau ada orang yang berhutang, lalu kita tidak mau mengutangkannya, boleh nggak? Boleh. Tapi kita jelaskan alasannya apa. Kenapa tidak mau mengutangkan? Saya tidak mau mengutangkan. Lebih baik saya bantu daripada saya mengutangkan. Bantu gimana? Kalau saya bantu saya ikhlas, seikhlas saya. Tapi kalau ngutang saya tidak bisa sesuai dengan nominal tersebut. Karena saya tahu engkau tidak akan bayar seperti itu, subhanallah. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi hutang piutang, asas dasarnya adalah tolong menolong. Bukan hanya yang memberi hutang yang menolong, tapi yang berhutang pun tolonglah orang yang kita hutangi. Kenapa maksudnya? Karena ternyata siapa tahu orang tersebut pada saat ngutangin ada duit, tapi pada hari tertentu sebenarnya dia tidak punya apa-apa lagi. Maka segeralah untuk membayar kalau memang sudah ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, minta maaflah, atau minta ridho lah, atau mintalah waktu tambahan. Dan inilah yang diatur di dalam agama kita tentang masalah hutang piutang, tidak boleh ada yang terzalimi. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi emang kalau emang nggak bisa buat bayar, jangan ngutang. Ya gitu ya. Itu atau bahaya. minta maaf Seandainya memang ada kebutuhan, lebih baik minta daripada ngutang, itu nggak bayar. Minta tolong. Nah, ini ada bahaya juga nih. Kadang-kadang kita serba salah ya. Apa tuh? Buat orang yang minjemin utang. Nih, mau ngutangin orang Ada utang. bahayanya. Ada bahayanya. Bukannya orang memberi utang itu kan bagus. Ada tayangan Ustadz. Nih, orang lagi utang malah diancam senjata. Ini tayangannya nih. Auzubillah summa auzubillah. Tapi kadang-kadang begitu ya. Sebenarnya sayang juga sih buat orang yang mau ngasih pinjem utang ini, yang ngutang ini dikasih. Besok-besok kan dia ada kebutuhan lagi, mau ngutang lagi, mau orang lain pindah lagi, nggak tahu ada duit atau enggak. Kan jelas-jelas orang ini udah punya uang gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang yang gini Ustadz, ini beda lagi. Orang yang ngutang nih, seandainya saya punya utang sama Ustadz. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya masih tetap bisa menyisihkan dan uang yang saya buat bayar ini nggak kepake? Oh iya. Karena takutnya ya udah kita siapin, ada kebutuhan meledak lagi yang harus memakai uang itu untuk yang seharusnya bayar utang. Mau izin penjelasannya Ustadz? Iya, makasih banyak. Izin Habib Nabil yang pernah saya curhat. Oh, oke, pernah ngutang. Perihal tentang utang. Oh iya. Tiba-tiba Habib Nabil ceritakan masalahnya lebih besar daripada saya. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dan Mas Fadli yang bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini Ayyamul Bid yang luar biasa. Tepat tanggal 14 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, yang luar biasanya semalam terjadi gerhana bulan dan kita sama-sama menjalankan ibadah yakni salat gerhana. Dan alhamdulillah hari ini juga kita membahas solusi supaya kita tidak berutang, apalagi menjadikan utang sebagai hobi. Makasih banyak tim Islam Indah yang mengangkat tema ini dan sama-sama kita kaji, nonton bersama untuk mencari solusinya. Pertanyaan Mas Fadil bagus. Gimana caranya menyimpang uang supaya tidak terpakai? Menyimpan Ustadz. Menyimpan. Iya, bukan tadi apa Ustadz? Menyimpan. Menyimpan uang yang akan dibayarkan utang supaya tidak terpakai. Ini kasus saya. Oh iya. Dikit-dikit dipakai, semua dipakai. Aduh, lupa disisihkan. Nah, yang terbaik adalah mencatat. Al-Quran mengajarkan buat kita, disebutkan supaya untuk mencatat setiap transaksi. Apalagi berkaitan utang piutang. Mencatat lalu menargetkan untuk kapan dibayarkan. Lalu kalau bisa mengadakan konsultasi
bersama pemilik utang. Ingat, ini yang skala prioritas, ini kapan ini bayar, kapan. Minta izin, karena kapan kita menggunakan ataupun menyimpan uang yang dalam artian untuk membayar utang lalu kita gunakan, maka setiap amalannya pahalanya diambil oleh orang pemberi utang. Kemudian yang kedua, maaf. Harta yang tersimpan lalu dia punya hutang, maka hartanya tidak akan berkah. Itu harus dicamkan. Tidak akan berkah harta yang tersimpan selama dia masih punya utang. Jadi harusnya membuat catatan. Kemudian yang kedua, mencarikan solusi pekerjaan tambahan kalau memang pekerjaan yang sekarang dia lakukan itu tidak bisa memenuhi atau menutupi hutang. Maka bukan menambah hutang, tapi mencari kerjaan baru, solusi yang baru untuk bisa menutupi hutang. Dan yang paling terpenting, yang ketiga, menutup celah-celah yang menyebabkan bisanya terpakainya uang yang tersimpan. Sekali lagi, makanya ada skala prioritas atau primer, sekunder, lalu tambahan ataupun kemewahan. Ini yang harus dicamkan. Maka paling terbaik, catat utang, catat kebutuhan, catat tambahan. Ini tidak digunakan, tapi yang kita ambil adalah ini yang kebutuhan, lalu dikawinkan atau dipertemukan dengan utang tersebut. Ini yang skala prioritas, ini mungkin bisa dikurangi sedikit supaya bisa bayar utang. Lalu minta solusi sama pemilik utang agar supaya diselesaikan secara bertahap. Kalau langsung dibayar mungkin susah, tapi untuk bertahap kemungkinan iya. Dan itu yang terbaik, jadi tidak menambah, tapi setiap hari mengurangi. Masya Allah. Teori emang lebih gampang daripada praktek ya. Nggak duduk dulu dong. Duduk dulu. Apa maksudnya ini? Orang panjang lebar tausiah dikatain gitu. Panjang lebar saya jelaskan. Dipatahin. Terus Anda mematahkan atas apa yang saya sudah jelaskan. Saya cuma ngomong teori itu lebih mudah daripada praktek. Bapak kan juga ngerasain, maksud saya gitu. Iya kan? Kepake mulu. Ada jamaah. Yeay. Masya Allah nih. Ustadz, Yang harusnya setahun selesai, jadinya 4 tahun. iya makanya. Tapi ini Masya Allah bicara masalah tentang utang. Oh iya, karena begini, sebenarnya kita kan pernah dengar gali lubang lu tutup lubang. Oh itu musik lagu dong berarti itu. Ya, Gali karena lubang, ada orang tutup lubang gitu. untuk membayar utangnya, dia Nah. pinjam lagi utang, menggebuat lagi utang baru untuk bayar utang ini lagi. Nah, ini kan bicara masalah tempo nih Bib, kadang-kadang Bib. Nih izin juga nih Bib nih. Boleh nggak kita menstrategikan pada saat kita harus bayar utang ternyata uangnya belum ada. Jadi saya punya utang Ustaz Syam contoh nih ya. Katanya 100.000. Kenapa tidak berutang kepada saya? Ntar dulu. Saya ngutang sama Ustaz Syam. Ke 100.000. saya dong. Saya kan belum bisa bayar. Ya. Ustaz Maulana tolong pinjem dong 100.000 gitu. Saya ngutang lagi sama Ustaz Maulana buat bayar Ustaz Syam. Bisa kan gini caranya? Apa? Mas Padi punya utang sama Sesam. Saya bayarinnya. Nanti kau bayar sama saya. Gitu. Itu dia begitu. Iya sebenarnya. Ya Allah muter-muter. Boleh nggak Bib gitu Bib? Izin nih Bib. Jadi nambelnya pakai ngutang lagi gitu Bib utangnya. Berarti utangmu 2 kali dong. Enggak Utang sama saya. Dia udah lunas. Kan Bapak bayarin. Berarti 20 utangmu sama saya. Oh enggak. Izin Ustaz Maulana. Gitu ya Izin jadi Ustaz debat. Syam. Jadi Masya Allah, ya luar biasa. Semangat sekali di soal hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi Ustaz Syam, Ustaz Maulana sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang kaitan dengan contoh-contoh ya terkait hutang. Saya ingin menyampaikan sebenarnya fikih hutang itu bagaimana di dalam fikih ya. Jadi di dalam fikih itu ada disebut al-uqud al-iqtisadiyah atau akad-akad dalam ekonomi gitu ya. Dan pada dasarnya akad dalam ekonomi dalam Islam itu ada 2 macam. Ya, ini mohon diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama, para ulama menyatakan yang disebut dengan al-uqud at-tabarru gitu ya. Jadi akad-akad yang sifatnya itu adalah sosial. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, saya ingin sampaikan bahwa di dalam Islam itu al-halal bayyin wal haram bayyin. Jadi halal dengan haram itu jelas. Nggak boleh salah akad jadi haram gitu ya. Nah, akad yang sifatnya sosial dalam Islam itu contohnya adalah hibah, gitu ya. Contohnya lagi hadiah, dan contohnya lagi adalah al-qard atau hutang, ya. Dan dalam Islam kalau dalam akad yang sifatnya tabarruk atau sosial itu tidak boleh ngambil keuntungan. Nah, contoh misalnya, ini Mas Fadli misalnya punya
Rumahnya di Jalan Tendean, dekat sama Trans TV. Amin, amin. Nah kemudian terus Mas Fadli bilang sama Ustadz Maulana, Ustadz Maulana saya mau kasihkan rumahnya buat Ustadz Maulana, misalnya begitu kan. Tapi dengan syarat, nanti tiap bulan dikontrakin kita bagi 2, itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Jadi kita kalau hibah, hadiah. Gitu nggak bisa dicampur gitu. Nggak bisa dicampur begitu, salah kalau dicampur. Nah jadi contoh juga begitu, hutang, tapi nanti bayarnya ada bunganya, riba jatuhnya, nggak sah akadnya, gitu ya. Jadi kalau hutang adalah hutang, kalau ekonomi. Nah kalau ekonomi bagaimana? Ekonomi atau disebut dengan al-uqud al-mu'awwadah itu adalah komersil, ya. Komersil itu contohnya apa? Misalnya mubaya'ah, jual beli, ijarah, sewa menyewa, murabahah, mudorobah, musyarakah, macam-macam ya dalam ekonomi. Dan itu nggak boleh campur aduk satu dengan yang lain. Nah kaitan dengan tadi misalnya kasus, ini saya ingin sampaikan ada 2 adab di dalam Islam itu. Adab orang yang berhutang, adab yang memberi hutang, ya, atau yang berpiutang. Adab yang berhutang, haram berhutang kalau tidak kepentingan darurah atau ihtiyajat dalam fikih. Darurah itu artinya urgent banget, ya ihtiyajat itu artinya butuh banget. Jadi kalau untuk kepentingan gaya-gayaan, haram hukumnya berhutang itu, nggak boleh dalam Islam, gitu ya. Nah yang kedua, bagi orang yang berpiutang, hukumnya adalah kalau kita memberikan piutang, maka kita harus siap kalau orang itu tidak mampu, direlakan. Diundurkan atau direlakan. Jadi kalau kita mau ngasih utang nih Mas Fadli, kayaknya tadi kasus ya, misalnya memberikan hutang, itu kita harus menilai, ini kalau orang nggak mampu bayar, nggak boleh itu dipaksa, ditagih gitu ya, sampai misalnya. Kecuali kalau memang kita dalam keadaan musibah, bangkrut, kena musibah besar dan sebagainya, nah itu maka boleh. Nah kaitan dengan tadi pertanyaan, boleh nggak utang dengan utang lagi? Kalau kaitannya darurat boleh. Misalnya contoh tadi, kita kena musibah, ya akhirnya kemudian terus nagih, terus orang yang ditagih nggak enak, maka dia terpaksa. Dalam keadaan seperti itu maka diperbolehkan. Darurat jatuhnya, daripada karena udah jatuh tempo. Malu sama Ustadz Syam kan, akhirnya dapat tempo lagi di Ustadz Maulana kan lumayan tuh perpanjang dikit ya. Iya lumayan. Tapi kalau ada seperti itu, bisa nggak kalau kita begini saja? Kalau begitu, kamu berutang sama Sasam, nggak usah saya titip ke kamu untuk bayar Sasam. Aku langsung aja. Jangan sampai dipakai yang lain. Oh, bisa jadi. Tapi ada pertanyaan bagus nih dari Instagram nih. Dari Sinar Ilahi _70. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin berhutang 1 mangkok mie ayam sama teman saya. Saya bayar dengan sepiring siomay. Lebih murah sih dibandingin harga mie ayam itu. Itu gimana ya? Ini mah keterlaluan, medit banget. Kalau temen udah kasih utang pinjem makanan enak mie ayam, masa gantinya pakai somai? Harusnya bayarnya pakai all you can eat, ya kan? Yang bisa makan semua, kan terasa terima kasih. Terus kenapa ketawa? Kenapa? Gak usah bayangkan itu. Nih, aku mau traktir nih. Traktir makan mie ayam ya. Maaf Ustaz, saya lagi puasa ayam mulbit. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Katanya kan saya ini dulu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita bahas hari ini tema yang luar biasa. Temanya apa? Hobi kok ngutang. Tunggu dulu. Bukan berarti kita menyinggung yang berutang. Betul. Tapi mencari solusi yang terbaik supaya utang itu selesai. Iya. Karena utang itu dibawa mati. Betul. Dan terakhir nanti di akhir acara itu ada zikir-zikir bagaimana caranya untuk memudahkan kita bayar utang. Jadi jangan kemana-mana. Ikutin terus tayangan kita karena ini akan memberi solusi, bukan mengancam-mengancam. Dan bagaimana nih? Kalau utang saudara? Iya. Gimana? Enggak ada. Padahal itu harusnya baik-baik lah. Iya, kenapa? Bahagiakanlah keluarga, saudara. Amin. Ya? Amin. Jangan pelit lah sama keluarga. Saya nggak pelit Ustaz, tapi kalau misalnya namanya saudara, ini kan secara aturan Islam. Ya, Bib nih, izin nih Bib nih. Kalau seandainya ada saudara yang ngutang, apakah kalau saudara yang ngutang itu perlu hitam di atas putih juga, atau kita ya udahlah karena saudara, biarin aja lah ya. Tapi kadang-kadang kita yang namanya saudara kalau kita mau nagih nggak enak Bib. Nah itu bagaimana solusinya Bib? Izin nih Bib. Baik. Dikasih hitam putih, saudara aja pakai hitam putih gitu lagi. Izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa Islam itu Indah dimanapun berada, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah.
Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kaitan dengan hutang piutang dengan saudara, dengan kerabat, dengan orang dekat, dengan teman dekat, ya orang-orang yang sangat dekat sama kita. Maka juga harus tertulis. Jadi kaitan tulis menulis dan saksi dalam hutang itu disebutkan di surah Al-Baqarah 282. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, ayat itu anak-anakku sekalian adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran, ayat terpanjang bukan soal sholat, bukan soal zakat, bukan soal puasa, tapi soal hutang piutang. Artinya apa? Betapa pentingnya masalah hutang piutang ini. Nah kemudian tadi ya ayat itu adalah di surat Al-Baqarah 282. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu punya hutang, tadayantum bidainin, dengan satu hutang, ila ajalin musamma, yang ada batas waktunya, maka faktubuh, hendaklah kamu catat. Gitu ya. Dari ayat ini bagaimana hukumnya? Wajib, sunnah, mubah. Gitu ya. Nah maka para ulama menyatakan 4 madhab ya di dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah, ya, jumhur ulama artinya menyatakan bahwa catat mencatat dan saksi dalam hutang itu hukumnya adalah sunnah atau afdol atau mustahabbah gitu ya, bukan wajib. Kalau kemudian kita bertanya, loh itu kan ayatnya nyuruh kita nulis gitu ya dalam bentuk fi'il amr, faktubuh gitu ya. Al-amru yadullu ala wajibin. Amr itu perintah menunjukkan wajib. Kenapa bisa jadi sunnah? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu di dalam kitabnya menyampaikan, kata beliau, karena di ayat seterusnya ada rukhsah, ada keringanan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat 283 dikatakan di situ, falam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kalian tidak menemukan adanya saksi, maka hendaknya rihanum maqbudah. Hendaknya ada jaminan. Nah, misalnya Mas Fadli sama Ustadz Maulana tadi kasusnya berhutang misalnya atau ini, maka ada jaminannya. Apa jaminannya? Apakah cincin kah atau apa yang sekitar senilai yang orang itu saling ridho, gitu ya. Nah, maka itu nggak perlu saksi, nggak perlu ini, kalau ada jaminan boleh, ya. Lalu bagaimana kalau nggak ada jaminan juga? Nggak ada saksi, nggak bisa dicatat gitu kan. Lalu kemudian nggak ada jaminan juga. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, di ayat 283 itu dikatakan di situ, wal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. Jadi, dan hendaklah kalau misalnya kalian nggak ada yang nyatet, nggak ada juga sanksi, nggak ada juga jaminan, maka boleh tetap hutang piutang itu sepanjang diketahui orang yang berhutang maupun yang beri piutang itu adalah amanah. Nah, jadi kalau amanah tanpa saksi, tanpa itu boleh. Dari semua hukum dari ayat 282, 283, maka para ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa afdolnya, sunnahnya, lebih bagusnya dapat pahala kalau kita catat ada saksi. Tapi kalaupun tidak, asal tadi terpenuhi, maka dibolehkan. Demikian hukumnya. Terima kasih banyak ya Bibi ya. Memang dalam Al-Quran ternyata memang pembahasan tentang hutang ini panjang sekali ya, hutang piutang ini ya. Memang kita nggak bisa meremehkan jadinya masalah hutang piutang ini. Saking pentingnya. Ya ini sebenarnya yang saya pikir-pikir ya. Kenapa Ustadz? Kita kalau ada orang berutang saat-saat ini wajar-wajar aja sih. Kenapa kan begitu? habis pandemik 2 tahun. Bener. Terus kita mulai normal. Terus tiba-tiba ada isunya ada resesi tahun depan. Wah, ini dia permasalahannya ya. Yang namanya manusia ini memang nggak bisa terlepas dari kebutuhan sehari-hari nih jamaah. Ya. Nah ini bagaimana Ustadz Syam nih, izin nih sebelumnya nih. Ya. Seandainya nih pertanyaan saya ambil yang paling sulit aja lah ya kira-kira ya. Iya, pertanyaan yang paling sulit tuh. Baru nikah, Iya. baru punya anak. Baru habis pandemi, baru resesi, yang paling banyak kasus. Iya, gini Ustaz Syam. Jadi kita seandainya udah ada kebutuhan yang penting banget nih buat keluarga, buat makan dan lain-lain. Ternyata kita nggak punya duit, harus ngutang. Nggak ada yang ngasih utang di mana-mana. Cuma satu yang ngasih utang, tapi dia pakai bunga. Nah, ada ribanya. Bagaimana tuh solusinya Ustaz Syam? Mohon izin, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seseorang berhutang demi untuk kebutuhan keluarga yang sangat darurat? Jadi mesti kita garis bawahi sangat darurat. Darurat kita mesti jelaskan lagi, darurat itu seperti apa? Darurat itu jikalau sudah mengancam nyawa itu sudah termasuk darurat. Maka apakah boleh berhutang
Kalau dia berhutang dengan sesuatu yang tidak ada ribanya atau jelas hitungannya, alhamdulillah aman-aman saja. Karena memang berhutang itu demi kebutuhan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk foya-foya. Maka sudah sesuai dengan syarat ini hutangnya. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya, ternyata nggak ada yang mengutangin kecuali yang mengandung riba. Karena sepakat kita ya, riba itu haram. Sepakat kita bahwasanya ketika ada orang hutang piutang lalu dia saling menzalimi, ada ayat yang dalam Al-Quran menyebutkan tentang riba. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Memang kita dilarang la ta'kulur riba. Jangan pernah memakan riba. Jadi kita sepakat daripada haram hukumnya mengkonsumsi sesuatu yang didapatkan daripada riba tadi. Jadi subhanallah, kalau dalam keadaan darurat, jangankan mengandung riba, mohon maaf, daging yang dilarang dalam agama pun itu ketika darurat boleh dimakan. Misal ada orang yang terjebak di suatu daerah, ternyata makanan di situ haram semua dalam agama Islam. Tidak boleh dalam agama Islam seorang muslim mengkonsumsi daging tersebut. Namun ternyata tidak ada yang lainnya. Hingga akhirnya sudah mengancam nyawanya. Maka dia boleh untuk mengkonsumsinya hanya untuk sekedar menyambung nyawanya agar dia tidak meninggal dunia. Nah pertanyaannya tadi, memang dalam keadaan sangat darurat. Kalau dia tidak ambil bantuan ini, maka subhanallah bisa dirinya, keluarganya terancam semua. Maka dia boleh mengambilnya hanya untuk sekedar menyambung daripada nyawanya tadi, menyambung daripada hidupnya, bukan untuk menambah. Mumpung di sana ada tuh yang ngasih hutang, nggak apa-apalah, ada ribanya sedikit. Riba ya, kita sebutkan riba, bukan bunga, karena ulama sepakat riba haram, tapi bunga tidak semua ulama mengatakan bunga itu adalah riba. Maka subhanallah kita mengatakan oh ada ribanya, ada ribanya. Kita sepakat riba mengatakan oh ada ribanya, semua orang tahu itu adalah riba. Maka subhanallah dia boleh mengambilnya hanya untuk sekedar menyambung hidupnya karena sudah dalam keadaan darurat, artinya sudah dalam keadaan terancam nyawanya. Tapi kalau untuk foya-foya, maka haram hukumnya mengambil hutang tersebut. Karena pada dasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berhutang, sahabat pun pernah berhutang. Bahkan kenapa ayat ini panjang turun, panjang lebar turun kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu belum ada yang hebat dalam hal pencatatan akuntansi, tapi kok ada penjelasan tentang mencatat hutang, karena ternyata hutang juga adalah tradisi yang ada sejak zaman dahulu kala. Islam datang untuk mengaturnya agar tidak menjadi sesuatu yang saling menzalimi satu sama lainnya. Maka subhanallah, darurat itu adalah keadaan di mana seseorang sudah sangat terpaksa melakukannya karena sudah mengancam nyawanya. Kembali lagi, jangankan riba, jangankan bunga yang masih diragukan, daging, mohon maaf, yang dilarang diharamkan dalam Islam pun boleh dikonsumsi kalau sudah terancam nyawanya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi penjelasannya kalau memang benar-benar darurat, jangan menganggap segala sesuatunya belum apa-apa udah darurat duluan. Iya, jangan itu juga, dia yang keliru ya kan? tuh. Jadi menggampangkan darurat ini juga bahaya hukumnya. Bahaya gitu banget. ya. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Kalau gitu waktunya sekarang kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu memiliki angan-angan untuk membeli barang-barang untuk menyenangkan anak istri saya. Ya. Bolehkah saya berhutang demi membahagiakan mereka? Wah, ini beda lagi nih. Membahagiakan, bukan darurat ya berarti kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kata membahagiakan di sini, membahagiakan itu bahagiakanlah keluarga kita sesuai kemampuan. Jangan paksakan, sesuai kemampuan. Dan kebahagiaan itu berbeda-beda. Tidak akan mungkin sama kebahagiaan seseorang yang satu sama yang lain. Apalagi keluarga. Keluarga kan banyak. Ada anak, ada istri, ada saudara. Itu macam-macam bentuk kebahagiaannya. Maka tidak bisa disamaratakan. Lalu, yuk
kita dahulukan dulu yang penting-penting. Kalau memang tidak bisa dibelikan mobil remote, cuma mampu beli mobil yang tidak pakai remote, ditarik pakai aja. tali, ya. Ternyata mobil yang ditarik pun tidak mampu, ambillah kaleng-kaleng, dibuat jadi mobil-mobilan. Kulit jeruk. Iya, atau jeruk. Iya, kalau nggak ada kaleng, kulit jeruk baru terakhir. Tapi susah dapat jeruk Bali. Ustaz, siapa yang mau ditambahkan mungkin? Ya subhanallah, jangan salah paham tadi melanjutkan apa disampaikan guru kita. Jangan salah paham bahwasanya ketika seorang laki-laki, seorang ayah menganggap membahagiakan anak-anak, belum tentu itu membuat anak-anak bahagia. Misal ada seorang ayah, dia berhutang supaya anaknya bisa sekolah di sekolah elit, subhanallah. Ternyata pada saat dewasa sang anak menyadari, subhanallah, seandainya saya tahu bahwa itu adalah uang hasil hutang, wahai ayah, saya tidak mau sekolah di situ. Kami juga bukan bahagia sekolah di situ, subhanallah. Jadi jangan merasa bahwa apa yang membuat kita bahagia itu juga membuat orang lain bahagia. Bisa saja sang anak merasa sangat berat hati untuk sekolah di sana, untuk menikmati itu karena ia tahu bahwa itu adalah hasil hutang daripada ayahnya. Seorang anak tidak mungkin rela melihat ayahnya merendahkan dirinya di hadapan orang lain untuk berhutang. Maka yang membahagiakan itu tidak selamanya adalah uang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon solusinya banget nih katanya. Gimana jalan keluar karena tidak pernah mempunyai tabungan dan uang habis untuk membayar hutang. Apakah rezeki saya termasuk rezeki yang berkah? Ya ini berkah kan nih, kadang kan habis mulu nih buat bayar hutang sebenarnya Bib. Gimana Bib? Baik. Itu tadi banget katanya. Banget sih ya. Penting banget. Jadi begini, tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam itu menyampaikan, anakku yang bertanya ya, bahwa yang namanya hutang itu ada syarat. Syaratnya adalah darurat atau ihtiyajat. Di dalam fikih dikatakan istilah darurat itu adalah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, jadi keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Jadi kalau kita pertama bicara tentang tadi soal tabungan habis, pertama hutangnya dulu Mas Fadli. Hutangnya ini darurat ihtiyajat atau bukan? Itu dulu. Iya. Karena itu nanti menentukan hukum bagaimana kita menghabiskan rezeki kita untuk itu. Gitu ya. Kalau misalnya memang itu darurat ihtiyajat itu dibutuhkan, maka walaupun seluruh rezeki kita habis untuk bayar itu wajib hukumnya. Bagus itu, dan insya Allah berkah rezekinya karena namanya hutang harus dibayar. Nah tapi kalau misalnya tadi bahasanya Ustadz Syam sama Ustadz Maulana bahwa itu gaya-gayaan istilahnya, maka itu menunjukkan ini nggak berkah gitu. Kenapa? Uangnya, tabungannya habis untuk membayar sesuatu yang sebetulnya dalam syariat nggak boleh. Nah maka sekali lagi ya kita batasi ini kira-kira sebelum berhutang darurat atau hajat atau bukan. Iya, jadi ikutin kebutuhan, bukan ikutin nafsu ya. Jadi Masya Allah. Iya, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Saya ada pertanyaan juga bagus nih ya. Dari Instagram @samsul manusia penakluk _1. Penakluk, manusia penakluk apa ini? Samsul nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, hutang-hutang apa yang nggak bisa dibales? Hutang budi jawabannya Ustadz. Lah ini gimana orang? Dia nanya, dia jawab. Mas ini nanya apa pantun? Kalau pantun nggak usah dijawab. Iya kan? Aduh luar biasa. Gini aja. Kita akan cari pertanyaan jamaah yang bisa kita jawab. Oh benar. Karena dia bertanya, dia jawab sendiri. Iya, jadi nggak perlu dijawab. Setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi kadang sharing. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema hobi kok ngutang. Nah ini nih, saya salut kepada orang-orang yang pemberi utang. Betul. Di mana dia memberikan kelonggaran waktu. Ya bolehlah, enggak apa-apa. Kan pandemi, nanti aja lah. Ini orang-orang yang luar biasa. Bahkan kan kalau memberi utang aja pahalanya 18 kali lipat. Masya Allah. Kalau bersedekah 10 kali lipat. Ya. Kalau memberi utang 18. Terus dia apa lagi? Kasih waktu. Iya. Tapi gini, ini pertanyaannya menjadi perdebatan. Dalam Islam itu sebenarnya ada waktu maksimal nggak sih kapan seseorang bisa melunasi utang-utangnya? Sampai kapan? Apakah setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan? Terus lebih baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang nih kalau ngutangin orang nih? Apa bagaimana Bib? Karena kalau takutnya kita kan mencegah kebiasaan dan terlalu. Ada yang kasih. Kalau ngutangin orang 10 juta, 20 tahun kemudian
10 juta itu enggak sama dengan 10 juta tahun ini. Benar, mohon izin Bib, penjelasannya. Masya Allah, Tafadhol Bib. Masya Allah. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Ya Bib. Bismillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tadi pertanyaannya adalah, ada nggak waktunya maksimal ya kita berhutang ya, atau kalau seorang yang punya piutang, ada nggak batas maksimal saya kasih hutang sama kamu gitu ya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ya bahwa di dalam Islam itu yang namanya hutang atau al-qardu itu termasuk di dalam al-uqud at-tabarru. Jadi akad-akad yang sifatnya adalah sosial ya. Para ulama menyatakan bukan hanya al-aqdu al-uqud at-tabarru, tapi juga khusus untuk masalah hutang itu disebut al-aqdu al-irfaq. Akad yang akadnya didasarkan atas belas kasihan. Jadi ingat nih, kalau kita mau ngutang tuh ingat nih, kita dikasih belas kasihan orang gitu ya. Nah jadi jangan sembarangan kalau kita mau berhutang. Nah karena dia berdasarkan pada belas kasihan, maka jumhur ulama ya dari 3 mazhab ya, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu menyatakan tidak boleh ada batas waktu. Ya. Oh. Begitu Ustadz Maulana, itu jumhur ulama. Tapi Imam Malik menyatakan boleh begitu ya, ada dalilnya. Nah, pertama saya ingin sampaikan kenapa jumhur ulama menyatakan nggak boleh itu ada batasan waktu kalau orang berhutang. Karena berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 280. Di dalam surah Al-Baqarah 280 dikatakan wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu punya masalah, usrah, dia lagi kesulitan, dia lagi kena musibah, dia nggak sanggup bayar gitu kan, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib hukumnya orang yang ngasih hutang untuk memberikan tenggat waktu, dikasih kelonggaran gitu ya. Jadi jangan dipaksa gitu kan. Nah bahkan lanjutan ayat itu lebih ini lagi, wa antasaddaqu khairul lakum, tadi Ustaz Maulana sampaikan. Kalau kita misalnya punya piutang sama orang, lalu kemudian orang itu nggak mampu, kita sedekahkan, itu khairul lakum, lebih bagus bagi kalian. Sampai di dalam satu hadis dikatakan ada seorang Bani Israel yang nggak punya amal soleh apapun. Ketika ini mau masuk neraka ditanya sama Allah, masih kamu ingat nggak ada satu amal yang kamu lakukan? Dia bingung, nggak ada ya. Coba diingat-ingat. Akhirnya dia bilang, saya itu punya satu sifat. Kalau ada orang miskin datang sama saya ngutang, kalau dia nggak mampu, saya bilang sama anak buah saya, udah biar kasih kelonggaran. Kalau nggak mampu juga, ya sudah disedekahkan aja. Karena itu kamu masuk surga. Luar biasa itu orang ya. Nah maka di dalam fikih hendaknya kita kalau Mas Fadli mau ngutangin orang, hitung dulu nih orang kira-kira bisa bayar apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak bisa bayar udah sedekahin aja atau bantu semampunya. Kenapa? Karena dalam hutang piutang itu tidak dibenarkan ada batasan waktu. Jadi kita harus memberikan lalu kemudian siap-siap untuk ini. Tapi sekali lagi ingat, kita harus mengubah perspektif ya anak-anakku sekalian, bahwa seringkali ini kan uang saya, ini kan uang gue gitu kan. Kenapa nggak bayar? Kita harus ingat bahwa uang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tidak mampu lalu kemudian kita bantu, maka luar biasa balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang yang ngutang juga punya adab, yaitu apa? Haram berhutang kalau bukan darurat, bukan ihtiyajat ya. Dengan itu yang punya hutang, yang berpiutang, dua-duanya aman. Tadi berlanjut tadi pertanyaan dari Mas Fadli. Apakah bisa mengutangkan emas atau benda dibanding uang? Karena takutnya nilainya akan turun. Baik. Boleh saja. Jadi misalnya kita berhutang misal barang, mobil atau apa boleh. Nah, tapi sekali lagi tadi ya Ustaz Syam juga sudah sampaikan, tidak boleh kemudian terus ada riba di situ. Nah, itu yang salah. Takut ada riba. Kalau riba itu yang jadi kalau misalkan ada orang berhutang emas 23 gram, 23 karat, bukan gram ya. 1 gram tapi karatnya 23. Kemudian kita bayar 1 gram karatnya 24, bisa? Oh, kalau dilebihkan itu dapat pahala. Bahkan sunnah Rasul. Tapi nggak boleh diakad di awal Ustaz Maulana. Oh, nggak boleh diakad kayak nanti kalau bayar jadi riba. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, sekarang bagaimana nih buat Ustaz Maulana, mohon izin. Apabila kita sering ngutang sama orang, pas kita punya uang, kita mau bayar, orangnya udah nggak ada. Apakah itu dibilang, oh mungkin orang ini menganggap kitanya lunas? Alasan itu. Alasan. Hari ini masih ada orang nggak ada bisa dilihat. Itu kan pertanyaan. Alasan.
Maaf ya Bin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kebaikan orang yang berutang itu karena memberi hutang. Tapi pemberi utangnya. Tapi yang luar biasanya, jikalau yang berutang itu punya akhlak, punya niat untuk membayar. Dan ketika ada niat untuk membayar, ternyata orang yang mau dibayarin utang itu tidak tahu keberadaannya. Subhanallah. Waktu itu di sekolah ambil gorengan 3, terus ngakunya 2. Berarti 1. Kemudian reuni, dia cari ibu kantin. Udah tidak ada, udah ganti kantinnya. Nah, itu persoalan. Ini contoh keseharian. Kalau biasa, itu baru sadar dia punya utang. Aduh, bisa nggak? Caranya gini, cari ahli warisnya dulu. Ada nggak ahli warisnya? Kita bayar kepada ahli warisnya, karena itu bagian daripada harta peninggalan orang yang punya utang itu. Artinya pemberi utang, entah itu sudah meninggal atau tidak tahu keberadaannya, kira-kira ada nggak ahli warisnya? Kalaupun tidak ketemu dengan ahli warisnya, maka cari. Kalau tidak ada, maka mohon maaf, bayarlah utang itu dengan cara bersedekah. Aku bersedekah senilai ke masjid senilai dengan utang yang saya pernah utangi sama orang, dan saya niatkan pahalanya untuk memberi utang. Tapi dengan catatan, kalau orangnya datang harus tetap bayar utang. Aku punya utang 10 juta. Oh, kalau begitu nggak ada orangnya, aku bayar aja dengan nyumbang ke masjid. Kalau nanti tapi kalau dia datang, nggak boleh berkata, oh maaf, utang saya sudah lunas. Lah, kapan lunasnya? Saya kan sudah nyumbang di masjid dengan niat kamu. Nggak boleh, karena utang itu bisa selesai dengan 2 cara. Ya. 2 cara utang itu bisa lunas. Yang pertama, utang itu akan lunas dengan membayarnya. Yang kedua, utang itu akan lunas dengan keridoannya. Bayar atau ridha. Anda bayar, betul Anda bayar dengan bersedekah, tapi belum tentu ada ridhanya. Jadi butuh keridoannya orang pemberi utang itu untuk mengatakan iya. Nah, itu yang terbaik. Maka dalam hal ini, utang tetap utang dan akan dibawa mati, dan utang dibawa mati itu tidak akan terbayar dengan dinar dan dirham, apalagi rupiah, apalagi dolar. Tidak akan dibayar dengan ibadah-ibadah kita. Nauzubillah. Maka solusi yang terbaik, bayar utang dengan mencari ahli warisnya, bersedekah dengan niat orangnya, tapi kalau dia datang bayar. Dan yang ketiga, solusi yang terbaik adalah berbuatlah amal sebanyak-banyaknya. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai puasamu, hajimu, sholatmu menjadi pembayar utang di hari kemudian. Karena tidak akan mungkin bisa dibayar utang dengan dinar, dirham, apalagi rupiah. Tapi dibayarkan dengan amal perbuatan. Berbanyak amal perbuatan kita, karena kita tidak tahu berapa gorengan yang kau sudah ambil waktu di SD, di SMP, SMA. Pikirkan itu. Pikirkan. Kita dulu bilangnya orang yang suka begitu sudah remaji. Apa itu? Sudah dahar 5 ngaku siji katanya. Makan 5 ngaku cuma 1. Dahar 5 ngaku siji. Saya itu punya kantin di sekolah, rugi terus. Aduh. Tapi ini kita bicara masalah tentang utang. Kan kalau seandainya orang ini kan minta, mungkin ada yang namanya karena gini, sebenarnya gini, kita harus maklumi, yang namanya utang itu perlu keniat, perlu semangat. Berarti kita butuh doa. Nah, itu dia. Kita mungkin mau tanya sama Ustadz Syam. Ada nggak nih mungkin wiritan atau doa atau zikir apa ini yang bisa dimudahkan sama Allah ini untuk kita membayar hutang dengan kita niatkan seperti zikir itu? amalan, pelunas utang. Pelunas hutang. Kalau begitu jemaah siapin catatan. Iya, mohon izin Ustadz Syam, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membicarakan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus hari ini kita membicarakan juga bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan tidak menyukai sahabat yang bermalas-malasan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah masuk ke dalam Masjid An-Nabawi. Pada saat berada di Masjid Nabawi, terlihat ada seorang sahabat Ansor yang sedang murung dan tinggal di dalam masjid.
Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, wahai Abu Umamah, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, apa yang membuatmu tinggal di masjid sedangkan ini bukan waktu sholat? Apa yang membuatmu sendirian di sana merenung seperti orang kebingungan? Maka Abu Umamah pun menjawab, ya Rasulullah, memang saya dalam keadaan bingung karena terlilit hutang. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Abu Umamah dengan mengatakan, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat atau satu doa yang jikalau engkau mengamalkannya maka Allah akan menghilangkan kebingunganmu dan Allah akan membantumu untuk membayarkan hutang-hutangmu. Maka Sayyidina Abu Umamah mengatakan, ya tentu ya Rasulullah, saya membutuhkan doa tersebut. Maka Nabi SAW mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada makna tersirat dalam doa ini ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesedihan dan kekhawatiran, keraguan-raguan, kekhawatiran akan masa depan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya memohon kepadamu perlindungan daripada kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Saya memohon kepadamu daripada kebakhilan, dan aku memohon kepadamu ya Allah daripada terlilit hutang dan dizalimi manusia, direndahkan, diremehkan oleh manusia. Nabi SAW memasukkan redaksi kemalasan di sana. Artinya Nabi mengingatkan Abu Umamah, kalau engkau ingin dibayarkan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya engkau tidak tinggal duduk diam di masjid saja, tapi engkau mesti keluar rumah agar terhindar dari kemalasan dan engkau sanggup untuk membayar hutang-hutangmu. Itu doa yang pertama, insya Allah sudah populer di masyarakat atau di jamaah. Nanti diposting juga di sosial media Islam Itu Indah. Yang kedua, perbanyaklah membaca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali engkau yang memudahkannya. Jadi jangan juga nganggap remeh, nanti aja bayarnya, ada kok ini, ada kok buat ini. Tidak akan ada kemudahan kecuali Allah yang memudahkannya. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kesedihan pun Allah bisa konversi menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan semuanya bagi kita. Apa yang dimaksud dengan wirid? Wirid itu adalah doa atau zikir yang kita tentukan jumlahnya dan kita tentukan waktu pengamalannya, maka disebut dengan wirid. Kalau ada orang setiap hari membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya tadi, atau Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, setiap habis sholat dia baca 3 kali, setiap habis sholat sunnah dia baca 3 kali, atau setiap tahajud dia baca 7 kali masing-masing, maka itu disebut dengan wirid. Apa itu wirid? Sesuatu yang didawamkan, sesuatu amalan yang diistiqomahkan, diamalkan agar menjadi sesuatu yang tidak terlepas lagi pada dirinya. Ustadz, boleh nggak kalau yang nggak punya utang bayar, nggak punya utang tapi dia baca doa ini? Maka boleh-boleh saja. Kenapa? Karena doa itu adalah sesuatu yang memang kita membutuhkan, dan doa itu adalah sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nggak punya utang, ya silahkan baca aja. Jadi ibaratnya udah punya tamengnya, tapi kan kita dikasih tameng sama Allah. Iya. Tapi jangan sampai kita berhutang. Betul, gitu. Masya Allah. Jadi silahkan dibaca meskipun nggak ada utangnya. Ustaz gitu. Syam, Sama-sama ya. Fadli. Nah, buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah nih, Masya Allah. Kalau gitu kita sekarang mau coba untuk membacakan kembali nih pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kita langsung aja kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, ini dia. Mana dia? Nggak ada di sini, bentar. Oh, ini. Ya Allah. Baru dianterin. Baru ini. Masih fresh. Wah, bener masih fresh. Ini nungguin nih ya upload kosongnya balikin nih. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, gimana ya hukumnya kalau orang tua dipaksa anak untuk berhutang demi membeli kemauan sang anak? Karena anak saya terus menyuruh saya ngutang, saya pun tolak. Gak tega takut anak cucu mantu saya hidup susah Ustadz. Nah ini bagaimana nih, dari Habib dulu kali jawab nih. Namanya anak-anak ini kadang-kadang kemauannya banyak. Pulang nih, cari nanti sama mamanya yang punya mobil. Ayo pulang. Ini nggak mau pulang. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi anak-anakku sekalian, terutama yang bertanya,
kaitan dengan tadi boleh nggak misal orang tua dipaksa sama anak ya untuk berhutang. Jadi jawabannya adalah seperti tadi saya katakan, pertama hutangnya dulu dilihat. Kalau misalnya itu memang darurat, anaknya butuh banget dan sebagainya, wajib kita harus membantu. Itu nomor satu. Tapi kalau gaya-gayaan, wah sekedar beli ini beli itu, maka saya ingin sampaikan para orang tua, tolong kita didik anak kita. Ya, jadi Mas Fadli, kita harus mendidik anak kita, jangan sampai anak masukkan kita ke neraka, malah kita malah lakukan gitu, malah kita turuti. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, oleh sebab itu maka orang tua harus bijak, harus wise gitu ya. Lihat dulu ini hal penting apa enggak, darurat. Kalau misalnya penting, tolong. Kalau enggak penting, jangan dibiarkan anak kita memaksa kita untuk melakukan yang diharamkan Allah. Masya Allah. Demikian. Benar. Ustaz, siapa ada yang mau ditambahkan? Jadi ternyata kalau dikatakan ketika seorang ingin dengan sesuatu anaknya, maka dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum. Jadi ternyata harta dan anak-anak juga termasuk musuh. Bisa jadi musuh apa? Bisa jadi dalam keadaan seperti ini tadi, menjadi musuh yang membuat orang tuanya, mohon maaf, kalau masih berhutang insya Allah masih mubah-mubah saja atau hal-hal saja. Tapi kalau sampai orang tuanya korupsi, sampai orang tuanya mencuri, merampok, begal disebabkan karena kemauan sang anak, maka kita sebagai anak mesti sadar diri bahwasanya kita bukan hanya melanggar syariat Islam, tapi kita menarik orang tua kita masuk neraka. Subhanallah. Maka teman-teman sekalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, jangan sampailah kita menjerumuskan orang tua kita dalam kebinasaan, dalam keburukan. Betul. Kita sayang sama orang tua kita. Salah satu bentuk sayangnya, jangan membebani sesuai di luar daripada batas kemampuan orang tua kita. Jadi kalau biasanya anak-anak kayak gitu tuh harusnya dia berjuang keras juga. Bagaimana caranya bisa mendapatkan? Memang kadang-kadang yang namanya anak kalau temennya punya dia nggak punya, iri. Nah itu dia. Nah gitu. Jadi nggak semua juga apa yang kita mau itu bisa dituruti orang tua kita. Kalau mau cari kerja sendiri, cari duit sendiri ya. Nah ini Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Hutang darah tuh ada nggak sih Ustadz? Emang ada ya Ustadz? Kemarin teman saya main-main, terus ngelangkahin badan saya. Terus orang tua bilang, kamu utang darah sama dia. Nah ini gimana nih maksudnya utang darah? Yang dimaksud utang darah itu bukan melangkai orang tidur. Yang dimaksud utang darah itu adalah utang nyawa. Dan melangkai orang itu dalam Islam bukan melangkai orang pada saat dalam arti ini begini, melangkai orang tidur bukan, tapi dalam Islam yang pernah kita diajarkan di pesantren, tidak boleh melangkai orang yang duduk di masjid kemudian membelah dua orang untuk lewat. Atau orang duduk dia, maaf ya, ini contoh saya lagi duduk, saya lagi duduk. Sasa maaf, saya berdua duduk. Yang dimaksudkan di sini adalah di salat Jumat ini dia telat. Maaf ya, maaf. Atau begini, maaf Sasem ya. Dia begini, yang dimaksud melangkai dalam Islam ketika salat Jumat dia langkai, tidak usah membelah diri, dia langkai. Ini yang dilarang, melangkai. Kalau memang telat, ya telat aja di belakang. Biarin aja, Ustadz udah ngelangkain kita 2 kali. Utang darah 2 kali. Bayarnya pakai donor. Itu. Jadi sebaiknya kita bersugesti yang baik, bukan mengantarkan diri kita untuk jadi deg-degan. Jadi atas apa yang kau takutkan itu yang muncul. Karena kata Allah berada dalam prasangka hambanya. Ini kita main enak juga di sini ya. Di sini aja besok kita di sini aja dulu. Kita main apa lagi? Masih banyak pertanyaan jamaah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kau ngobrol situ, saya ngobrol sama. Kita ngobrol. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih di Islami Tinda dan masih di sini. Bisa nggak kembali ke tempat duduknya? Masih enak ini, masih gimana? Di sini Ustadz PW, Ustadz PW nih. Karena kasihan juga jamaah mau dibacain pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya di atas. Ya Allah, iya. Masalahnya biasanya kalau kita duduk di bawah, masa Habib kita ajak duduk di bawah? Iya. Kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberitahu istri karena selalu merasa tidak puas dan selalu berhutang untuk membeli barang-barang yang tidak penting? Kalau dibilangin istri malah marah. Akhirnya berantem. Nah, ini Ustadz Maulana, mohon izin Sebagai suami, dengarkan baik-baik. Sebagai suami, 3 tugas suami terhadap istri. Pertama, menafkahi. Jadi nafkahi istri supaya tidak berhutang. Yang kedua, melindungi istri dari hutang. Jangan sampai membahayakan dirinya, tidak tenang hidupnya. Yang ketiga, yakni mendidik istri agar supaya bisa tidak berhutang syukur, juga. qanaah, supaya tidak jadi hutang. Kan begitu. Nah, dalam hal ini ajarkanlah tujuan hidup. Ketika kita mengajarkan tujuan hidup kepada istri, insya Allah dia akan meyakini bahwa tujuan hidup saya bukan berpoya-poya. Tujuan hidup saya adalah bagaimana beribadah kepada Allah. Tujuan hidup saya bagaimana saya menjadi orang yang bermanfaat, bukan jadi orang bermasalah. Tujuan hidup saya adalah bagaimana amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dan tanamkan bahwa engkau adalah sosok ibu yang akan jadi teladan buat anak-anak. Dan ini ketika orang berhutang, hina di siang hari, gelisah di malam hari. Dan ingat, tidak akan bisa selesai hutang tanpa harus membayarnya. Jadi kalau begitu, hidup hemat. Hidup apa adanya. Sederhana. Hiduplah, jangan besar pasak daripada tiang. Dan dalam hal ini, olah diri kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ada rezekinya, tinggal bertawakalnya yang penting. Tinggal bagaimana usahanya. Kalau berdoa saja, tidak ada usaha, gimana bisa lunas itu utang? Nah, dalam hal ini, ayo camkan dari tausiah dari awal segmen 1 sampai sekarang ini, kita sudah banyak mendapatkan solusi. Berutanglah, kata Habib Nabil tadi, berutanglah sesuai kebutuhan, bukan kemewahan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya meninggalkan hutang yang banyak dan saya bersama anak-anak tidak mampu untuk membayar. Harus bagaimana? Saya udah jual semua, tapi masih belum lunas. Wah ini Bib, ini kayaknya mungkin suaminya entah meninggal atau bagaimana ya, kita nggak tahu ya. Masya Allah. Ini apa yang harus dilakukan dari istrinya nih Bib nih? Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku yang bertanya tadi berarti istrinya, berarti Mas Fadli ya. Dia punya anak, lalu kemudian anggaplah suaminya itu meninggal. Pertama adalah apakah wajib kita membayarkan hutang orang yang sudah meninggal? Maka jawabannya adalah wajib. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 dikatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha audainin. Tapi di ujungnya ada dikatakan di situ ghaira mudhar. Nah, itu penting. Jadi, apakah wajib? Wajib. Kalau misalnya sudah meninggal suaminya atau istrinya, maka yang masih hidup wajib bayar dari mana? Dari harta peninggalan. Gitu Mas Fadli. Jadi sebelum kita bicara bagi waris, itu hutang dulu selesaikan. Tapi di dalam ayat itu dikatakan ghaira mudhar. Ghaira mudhar itu nggak boleh hutang itu menyusahkan orang yang masih hidup itu, gitu ya. Artinya apa? Kayak tadi ibu yang bertanya, ini suaminya meninggal tapi kemudian hutangnya begitu banyaknya sehingga nggak sanggup gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia nggak sanggup? Kalau misalnya dia nggak sanggup, ada dalam fikih itu 2 cara. Yang pertama adalah dia minta ditangguhkan, tadi bahasanya Ustaz Syam, Ustaz Maulana, atau minta supaya dihapuskan. Ya, kalau misalnya orangnya mampu, begitu kan, mau ngapusin, itu alangkah bagusnya, ya, karena tadi dikatakan ya sedekah paling bagus itu adalah justru dengan kita menghutangkan lalu kita ikhlaskan. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah tidak mampu, orangnya tidak mau gitu untuk mengikhlaskan, maka itulah musibah. Musibahnya apa? Bukan dosa buat ahli waris, dosa buat yang meninggal.
Nanti tadi bahasa Ustaz Maulana, di azabnya nanti di akhirat. Jadi tetap itu harus diselesaikan. Kalau orang yang ngutangin nggak ngasih akad, saya ikhlasin atau saya tangguhkan sampai nanti mampu aja, terserah. Kalau dia nggak mengucapkan begitu, maka dia nanti nagih di yaumil kiamat. Maka dengan itu semua kita hati-hati dengan ini. Iya, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya, Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islam Intinya yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa ya oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seluruh jamaah yang mungkin sedang merasa kesulitan ataupun kesusahan rezekinya, yang pertama, senantiasalah berbaik sangka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan terimalah seluruh daripada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita tidak mampu untuk menerima apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah digariskan, maka Allah memerintahkan kita mencari tempat tinggal lain selain buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita akan tinggal kalau kita tidak tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, bagi mereka yang sudah terlanjur terlilit hutang, maka ulama kita mengajarkan, ada memang orang-orang yang ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesusahannya dalam hal rezeki. Misal dia adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ia terlilit hutang. Bukan tak ada niat untuk membayarnya, ada niat untuk membayarnya. Usaha maksimal pun telah dilakukannya, namun tetap aja dia terlilit dengan hutang-hutangnya. Atau mungkin hutang tersebut adalah hutang warisan daripada orang terdahulunya. Maka subhanallah, apa yang mesti dilakukannya? Yang mesti dilakukannya adalah memperbanyak amal soleh. Kenapa mesti memperbanyak amal soleh? Karena di akhirat ia akan membayar hutang tersebut. Bukan lagi dengan dinar, bukan lagi dengan dirham, bukan lagi dengan rupiah, tapi mereka mesti membayarkannya dengan amal solehnya. Jadi kalau amal solehnya banyak, insya Allah ada yang dipakai bayar di hari kiamat kelak. Yang paling parah adalah mereka terlilit hutang dengan menzalimi orang lain, lalu mereka tidak mau membayarkannya, atau mereka terlilit hutang tidak mampu bayar, lalu tidak punya amal soleh pula. Bagaimana caranya akan membayarkan di hari kiamat nanti? Lalu amal solehnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan kepada orang yang pernah dia hutangi. Ternyata amal solehnya yang sangat sedikit tadi udah habis. Lalu apa yang harus dipakai membayarkannya? Dosa orang tersebutlah yang dipindahin kepadanya. Subhanallah. Maka ada cara sebenarnya. Ketika seorang yang terlilit hutang lalu dia tidak mampu membayarkannya, minimal jadilah orang yang banyak amal solehnya, jadilah orang yang banyak ibadahnya. Atau dengan solusi apa? Dengan solusi jadilah orang yang baik, yang mampu jujur, meminta maaf, meminta tambahan waktu. Banyak di antara kita, udahlah dia yang berhutang, dia pula yang lebih galak. Udahlah dia yang lebih galak, dia pula niat jahat untuk tidak mau membayarkan hutangnya. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari lubuk hati kita yang terdalam apa niat kita sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami memohon perlindungan darimu dari segala macam kesedihan. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripada sifat malas, malas berbuat baik, malas berusaha, malas untuk membalas kebaikan orang lain. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan daripada sifat yang buruk, sifat kebakilan. Wa na'udzubika min ghalabatid dail. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripada terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan semena-menangan manusia. Allahumma
antal ghani, Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya, wa nahnu al-fuqara, dan kami ini hamba-Mu yang fakir, yang membutuhkan bantuan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha.